Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saat ini saya sedang live ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di status WA saya bahwa saya sedang live saat ini. Sebentar ya. Oke, bagi yang sudah gabung silahkan coba komen apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau belum ya. Biar saya tahu ini sudah bisa disimak atau belum. Oke, bisa di komen dulu sahabat semua. Oke, sudah ya. Yang baru join, yang baru bergabung bisa absen terlebih dahulu. Yang nyimak. Nah, kali ini saya akan bahas tema tentang mengenal konsep uang dan juga rezeki ya, sahabat ya. Tapi saya pengen ngundang dulu teman-teman yang ada di grup ya. Saya undang dulu, barangkali ada yang belum tahu. Kemarin saya hanya buat info ini di status WA saya, jadi belum begitu menyeluruh. Nah, yang kita bahas kali ini tadi sudah saya sampaikan ya, mengenal konsep uang dan juga konsep rezeki. Ya, lagi-lagi pembahasannya itu ya. Ya, karena kenapa saya bahas tentang itu ya, karena channel saya ini saya khususkan untuk membangun mental atau mindset yang berkaitan dengan rezeki ya. Karena banyak juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang membutuhkan banyak kondisi finansialnya ingin membaik begitu kan. Nah, itulah kenapa saya bahas itu, sahabat. Karena bagi saya rezeki itu, jadi rezeki tidak hanya uang ya, sahabat ya. Perlu dipahami juga, rezeki tidak hanya uang tapi banyak hal. Namun untuk live kali ini saya ingin bahas tentang konsep uang dan juga rezeki. Yang sudah hadir ini dari mana saja ini? Kemudian ada Bu Lasni Rahayu, ada Pak Suwarno, ada Pak Moh Arman, Bu Inayatul, terima kasih. Ya, sambil masih menunggu teman-teman kita yang lain dulu, saya baru mengundang kasih info ke grup-grup, barangkali ada yang bisa menyimak, sekalian saya infokan biar yang ikut juga banyak begitu ya, sahabat ya. Ya.
Oke, ada yang dari Malaysia juga. Oke, terima kasih Bu Sinarwati ya. Ada yang dari Taiwan juga, terima kasih. Ada ternyata. Oke, masih saya undang lagi teman-teman yang ada di grup. Oke, nah berbicara soal uang dan juga rezeki. Begini, terkadang, bukan terkadang malah ya sahabat, banyak sekali orang-orang yang sampai detik ini itu masih merasa kesulitan rezeki atau finansial ya. Nah, bagi saya uang ataupun rezeki ya, uang dulu yang kita bahas ya. Kalau menurut saya sendiri berkaitan dengan kaya atau sukses itu adalah ketika kita merasa sangat sederhana ya. Kalau saya pribadi itu sangat sederhana, orang yang benar-benar bisa dikatakan sukses ataupun finansialnya tidak bermasalah adalah mereka yang merasa tidak ada kesulitan keuangan ya. Kesulitan keuangan ini dalam artian entah karena memang dia merasa sulit mendapatkan uang sehingga memang setiap harinya seolah-olah dia capek untuk mendapatkan uang begitu. Nah, bagi saya sukses ataupun kaya relatif ya. Jadi sukses ataupun kaya menurut versi saya adalah tidak ada kesulitan keuangan. Itu sudah saya anggap sebagai sukses ataupun kaya. Ya. Dan setiap orang punya anggapan yang beda-beda ya. Jika Anda punya anggapan kalau misalnya sukses itu harus punya mobil mewah, kemudian ada yang punya rumah mewah, ya silahkan. Tapi bagi saya sangat simpel dan sederhana ya. Karena hidup itu sebenarnya adalah sederhana sahabat. Yang memperumit adalah pikiran kita. Itulah kenapa banyak orang yang merasa sengsara, merasa sedih, merasa kecewa dan sebagainya. Ketika perasaan-perasaan tersebut mampir di dalam hidup, ya seringkali kita rasakan, seringkali Anda rasakan, maka yang terjadi adalah ya Anda tidak bisa berlimpah hidupnya, Anda tidak bisa mencapai keuangan yang bagus begitu ya. Sayangnya banyak sekali sahabat kita itu mereka yang diakses adalah merasa kekurangan, merasa tidak berlimpah, merasa sesuatu yang membuat dirinya tidak enak, tidak nyaman, dan seterusnya. Sehingga ketidaknyamanan itulah yang berdampak pada kesulitan finansialnya, rezekinya terhambat dan seterusnya. Ya. Nah, soal uang sudah saya katakan berkali-kali bahwa dia adalah energi. Uang termasuk energi. Uang termasuk alat tukar, ya. Uang termasuk benda yang bisa kita ajak ngobrol sebenarnya. Karena pada dasarnya semua hal ya itu saling terhubung dan tersusun hanya satu materi inti, yaitu kuanta atau kuantum. Ya, dan kuantum ini satu sama lain saling terhubung. Ya. Saat Anda ngajak ngobrol uang, maka yang terjadi adalah ya Anda bisa dengan gampang mendapatkan uang ketika Anda menganggap bahwa uang itu adalah sahabat Anda. Tetapi kalau misalnya Anda merasa kesulitan uang, berarti otomatis Anda itu bermusuhan dengan uang. Atau ketika Anda merasa dengki
nggak suka, iri pada orang-orang yang hidupnya berlimpah, nah itu sama, ya. Anda secara tidak langsung benci dengan uang, ya. Jika Anda punya uang, ajak ngobrol lah sahabat, ya nggak apa-apa, karena itu adalah salah satu cara untuk memprogram pikiran bawah sadar. Bukan berarti gila, nggak waras dan seterusnya, tidak. Bagi orang-orang yang tidak paham dengan ilmu ini, ya, ia menganggapnya demikian. Paham orang-orang spiritualis, orang-orang yang punya kemampuan ilmu yang cukup mumpuni, sudah belajar tentang pengembangan diri, pemberdayaan diri, mereka paham, ya. Jadi tidak ada yang namanya gila kalau kita ngajak ngobrol uang. Bahkan orang Jawa, ya, orang Jawa kalau misalnya jualan, ya, itu kan uang, kalau ada orang yang beli, kemudian uangnya dipukul-pukulkan ke dagangannya, ya, laris-laris. Nah, ya tujuannya untuk ngajak ngobrol uang, ya kan. Nah, dan tentunya setiap orang punya cara yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa kesulitan keuangan, yang diubah terlebih dahulu adalah akses rasa di dalam diri Anda, ya. Akses rasa di dalam batin Anda, ya. Dan saya sudah katakan bahwa rasamu adalah doamu. Video saya sudah menjelaskan itu, ya. Rasa adalah doa, bukan ucapan kalimat lafal bahasa Arab atau permohonan Anda ketika Anda selesai sholat, ketika Anda beribadah. Tidak. Berdoa itu adalah sepanjang waktu, sepanjang Anda setiap hari melakukan aktivitas, itu termasuk doa. Ketika Anda selesai sholat, berdoa, ya Allah, berilah kemudahan rezeki dalam hidupku, dalam jualanku, dalam usahaku, dan seterusnya. Oke, Anda berdoa seperti itu. Tetapi setelah Anda berdoa, ya, yang Anda akses adalah, misal, ya, Anda sudah berdoa, lalu ketika Anda berdoa, karena setelah sholat duha lah, ya, lalu setelah sholat duha Anda kan sudah berdoa, Allahumma inna doa dan seterusnya lah, ya, sesuai dengan doa sholat duha. Saat Anda buka dompet Anda, ya, kemudian Anda melihat, waduh, uang saya kok tinggal segini. Nah, misalnya itu secara otomatis doa, ya. Sebab apa? Akses rasa yang Anda alami adalah, waduh, uang saya tinggal segini. Saat Anda buka dompet Anda, ya, waduh, uang saya tinggal 10.000, tinggal 100.000. Itu misalnya. Berarti yang Anda akses adalah rasa kekurangan. Percuma Anda berdoa setelah sholat duha, tapi akses yang Anda rasakan adalah, akses yang Anda alami adalah kekurangan. Percuma. Sebab doa yang sesungguhnya adalah rasa yang Anda akses setiap harinya. Begitu. Nah, itulah kenapa Anda perlu yang namanya berlatih mengakses rasa berlimpah di dalam diri Anda. Begitu. Sangat percuma kalau Anda berdoa siang malam, sholat tahajud, sholat hajat, pakai amalan, pakai wirid, tetapi akses yang Anda alami, yang Anda rasakan setiap harinya adalah akses merasa kekurangan, yang mustahil bisa berlimpah, ya. Pernahkah Anda melihat atau menjumpai orang-orang yang sepertinya sholatnya nggak terlalu rajin-rajin amat, ibadahnya nggak tepat waktu itu misalnya, tetapi hidupnya berkelimpahan, hidupnya itu seolah mudah, ya. Dia usaha ini jalan, usaha itu jalan, dia bekerja lancar dan seterusnya. Nah, jangan Anda kira dia itu punya tuyul atau punya apa. Tidak, sahabat. Anda belum tahu apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Mungkin tetangga Anda juga seperti itu.
Orang-orang yang demikian, orang-orang yang hidupnya berlimpah, meskipun secara fisik tidak terlihat dia itu ibadahnya bagus, sholatnya rajin, dan seterusnya. Ya, akses rasa berlimpahnya itu sudah tertancap di dalam batin mereka, di bawah sadar mereka. Sehingga untuk mendapatkan keberlimpahan, ya gampang. Begitu. Nah, sama, rezeki, uang itu sama. Itu kan untuk bisa mengakses rasa keberlimpahan ya sahabat ya. Jadi ini dibutuhkan kesadaran. Ya, kesadaran. Orang yang berlimpah atau orang yang ingin hidupnya berlimpah adalah harus punya kesadaran keberlimpahan di dalam diri terlebih dahulu. Kalau misalnya di dalam diri Anda tidak ada rasa kesadaran, tidak punya kesadaran tentang keberlimpahan, ya sulit. Mau Anda kerja pontang-panting, berangkat pagi, pulang sore sampai malam pun juga susah. Karena apa? Yang Anda seolah-olah mengejar uang, mengejar dunia. Anda merasa bahwa Anda kekurangan uang, seolah-olah seperti itu. Meskipun Anda tidak berucap, tapi di dalam diri Anda di dalam bawah sadar Anda, ya, lebih tepatnya di dalam bawah sadar Anda, ada perasaan demikian, merasa kurang uang, merasa hidupnya tidak berlimpah dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda punya kesadaran bahwa Anda berlimpah, kesadarannya bagaimana? Kesadarannya adalah sebetulnya diri Anda sudah berlimpah. Berlimpahnya adalah Anda sudah dianugerahi tubuh yang sempurna. Anda sudah dianugerahi kehidupan, ya. Saat Anda tidak mengakses rasa berlimpah terlebih dahulu, apa yang Anda miliki saat ini, yang Anda fokuskan adalah uang, rezeki, dan rezeki. Tetapi akses keberlimpahan tidak bisa Anda ciptakan, ya mustahil. Ya. Orang yang berlimpah hidupnya tidak melulu dari usaha, tidak melulu dari bisnis, tidak. Ini soal kesadaran saja, sahabat. Ya. Jadi ini yang perlu dilatih. Banyak orang bagaimana usaha saya itu serabutan, pendapatan nggak sesuai, ya. Ya karena Anda belum mengakses rasa berlimpah di dalam diri Anda, begitu. Dan ini yang paling penting dan ini yang paling perlu dilatih. Bukan soal bisnisnya apa, bukan soal caranya agar rezeki lancar seperti apa, bukan soal itu. Ini hanya soal kesadaran saja. Dan pastinya ketika Anda untuk bisa menumbuhkan kesadaran ini perlu proses, perlu berlatih. Saya sendiri juga masih berlatih karena kesadaran setiap orang levelnya beda-beda, kan begitu. Nah, caranya bagaimana masalah untuk menumbuhkan rasa berlimpah? Nah, untuk menumbuhkan rasa berlimpah ini caranya sudah saya ajarkan di video-video saya. Ya. Anda bisa ikuti saja video-video saya. Nah, sebenarnya sangat-sangat simpel. Sangat-sangat simpel. Ya. Untuk pertanyaan nanti saya jawab ya satu persatu. Ini saya jelaskan dulu. Untuk bisa mengakses rasa berlimpah sangat simpel. Ketika Anda mengeluarkan uang untuk tujuan apapun, entah Anda beli pulsa, entah Anda beli makanan, entah Anda mencicil hutang Anda, ya, sebelum Anda memberikan uang itu, akses dulu rasa berlimpah di dalam diri Anda. Oh ya, saya punya uang. Kalau punya uang berarti kan ada rasa keberlimpahan. Akses dulu rasa berlimpahnya. Oh ya, saya punya uang dan uang ini saya miliki saat ini. Karena saya punya uang berarti saya berlimpah.
dan saya berlimpah, maka saya beli makanan ini. Nah, baru Anda belikan, baru Anda bayarkan ya ketika Anda beli makanan. Atau Anda sedang sedekah untuk apapun, uang yang Anda keluarkan untuk tujuan apapun. Ya, saya punya uang, berarti saya berlimpah. Karena saya berlimpah, maka uang ini saya sedekahkan. Jangan setiap sedekah 2.000 saja. Jangan setiap sedekah 5.000 saja. Jangan setiap sedekah mulai dari 2.000. Kalau 2.000 sudah terbiasa, naikkan levelnya 5.000. Kalau 5.000 sudah terbiasa, naikkan lagi 10.000. Kalau 10.000 sudah terbiasa, naikkan lagi levelnya 20.000 dan seterusnya. Ini kan melatih rasa berlimpah di dalam diri Anda. Ya. Dan orang yang merasa berlimpah otomatis dia biasanya secara tidak langsung bisa mengakses rasa syukur yang mendalam. Begitu. Orang yang pandai bersyukur secara otomatis juga dia bisa mengakses rasa berlimpah di dalam dirinya dengan gampang. Nah, sebab orang-orang yang pandai bersyukur dia sudah diberikan keberlimpahan oleh Allah. Begitu. Berbeda kalau misalnya orang yang belum bersyukur atau sulit bersyukur, maka yang terjadi adalah tidak ada rasa berlimpah di dalam dirinya. Coba saja kalau misalnya Anda melihat para pengemis yang mereka akses setiap harinya apa? Rasa kekurangan kan? Lalu apakah di dalam dirinya ada rasa kebersyukuran yang mendalam? Tentunya tidak. Yang mereka bisa lakukan adalah hanya seperti ini, menodong, ya, menengadahkan tangannya. Karena setiap harinya dia merasa kekurangan, tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Berbeda kalau misalnya sudah ada rasa syukur, otomatis rasa berlimpah itu bisa diakses di dalam dirinya dengan gampang. Begitu. Jadi berkaitan dengan uang, ya. Berkaitan dengan uang, konsep uang adalah alat tukar, ya. Yang terlalu digenggam juga. Keluarkan saja kalau misalnya memang harus dikeluarkan. Uang itu sifatnya mengalir, ya. Seperti bernafas, ada masuk, ada keluar. Kalau misalnya Anda sudah mendapatkan uang, ya, maka Anda keluarkan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau misalnya tidak Anda keluarkan, itu akan jadi penyakit. Beneran, akan jadi penyakit. Sama halnya kalau Anda saat ini punya rezeki, ya, lalu Anda bagikan, sama rezeki masuk, ada rezeki keluar juga. Rezeki tidak harus berupa uang. Katakanlah ilmu, ya kan. Saya misalnya kemarin belajar tentang membaca artikel dan saya mendapatkan ilmu di situ. Ya, saya mendapatkan dan saya tularkan ke sini juga, kan begitu. Sama ya sahabatnya konsepnya. Nah, itulah kenapa uang itu jangan terlalu digenggam. Kalau digenggam nanti akan jadi penyakit juga, ya. Sama halnya dengan rezeki. Rezeki itu sifat dan karakternya juga mengalir, ya. Dan rezeki itu sudah ada di dalam diri kita. Nafas, rezeki, anggota tubuh kita yang sempurna juga rezeki, dan seterusnya. Ya. Oke, saya mau jawab beberapa pertanyaan tadi nih yang masuk sepertinya. Tadi ada beberapa pertanyaan, ya. Oke, saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Mana ya? Sebentar. Dari Ibu Prian, ya. Salah satu mengakses rasa berlimpah dengan bersyukur, ya, Coach. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya.
Orang yang pandai bersyukur otomatis dia bisa mengakses rasa berlimpah. Sebaliknya juga orang yang bisa mengakses rasa berlimpah otomatis di dalam dirinya sudah autopilot tercipta rasa syukur, begitu. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, dari Bu Sinarwati kalau nggak salah nih. Mohon bimbingannya Pak, lagi banyak amanah, rezeki lagi sempit nih Pak. Pikiran udah mentok, gak tahu mau gimana lagi. Nah, begini, saya tahu bagi orang-orang yang saat ini punya hutang ya. Nah, kalau misalnya hutang itu terasa tidak nyaman, ya Anda bisa pakai kata amanah lah. Tapi yang namanya amanah ataupun hutang kan memang perlu dibayar, ya. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan banyak cara sebenarnya. Tergantung dari kondisi Anda. Kalau misalnya Anda ini hutangnya adalah hutang dari bank, ya. Kalau ada jaminannya, ya, sama tidak ada jaminannya itu caranya berbeda. Kalau tidak ada jaminannya, yang terpenting adalah begini. Bicara soal hutang, kalau hutangnya dari bank, kemudian ditagih rentenir, ya. Kalau misalnya Anda belum punya uang, ya katakan saja dengan jujur. Lakukan negosiasi. Begitu. Nah, kalau soal hutang, piutang, saya ada kelas, sahabat. Dan kelas ini nanti saya adakan di bulan Januari tanggal 6. Pendaftaran masih saya buka, ya, sampai tanggal 31 Desember 2019 ini. Jika memang berkenan bisa join, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara bisa melunasi hutang-hutang Anda. Saya akan sampaikan beberapa teknik atau strategi membayar hutang. Kemudian saya juga sampaikan beberapa teknik terapi, begitu. Terapi yang tujuannya adalah menciptakan ketenangan dan ketentraman di dalam batin, begitu. Karena orang yang punya hutang biasanya kalau sudah mentok dia pikirannya pendek, nggak bisa berpikir panjang. Tahu-tahu nanti nggak di lubang tutup lubang, atau misalnya ada peluang bisnis tidak dipikir dengan baik-baik, lalu tinggal ambil saja. Nanti malahan bisnisnya nggak jalan dan seterusnya, malah merugi sendiri, kan begitu. Untuk Anda yang saat ini punya utang atau amanah, ya, hal pertama terlebih dahulu adalah berpasrah. Jadi silakan Anda berpasrah terlebih dahulu. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Saat ini Anda punya hutang dan Anda pusing karena Anda belum bisa pasrah. Pasrah adalah berserah kepada Allah, berserah kepada Yang Maha Kuasa. Masalah Anda, urusan Anda serahkan pada Allah. Biar Allah yang mengurusi. Kalau Anda masih pusing, Anda masih stres, depresi, itu artinya Anda belum pasrah. Pasrah dampaknya adalah ketenangan jiwa tercipta, ketenangan batin terwujud, dan sudah tidak bisa mikir apa-apa karena semuanya sudah diserahkan sama Allah. Semuanya sudah merasa ringan. Itu namanya pasrah. Kalau misalnya Anda masih mencari jalan keluar ke sana kemari, gali lubang, tutup lubang, mencari hutang ke sana kemari, dan Anda pusing sendiri, ya Anda belum bisa pasrah. Dan tentunya Allah mengira bahwa Anda masih bisa berupaya. Ya sudah, Allah biarkan saja Anda dengan kepusingan Anda. Ya, berbeda lagi kalau misalnya Anda sudah pasrah. Anda sudah mewakilkan urusan Anda kepada Allah, ya sudah, yakini saja bahwa Allah akan menolong Anda. Tetapi sayangnya banyak sekali orang yang tidak yakin bahwa pertolongan Allah itu datang. Karena ketidakyakinan inilah manusia itu membuat dirinya ruwet, membuat pikirannya itu semakin hanyut dalam perasaannya, semakin hanyut dalam kesedihannya, semakin hanyut dalam kesemrawutannya. Alhasil apa? Ya pusing, nggak berhenti-berhenti, depresi, nggak selesai-selesai, stres nggak hilang-hilang. Ya bagaimana bisa cari solusi? Anda stres, cari solusi malah tambah stres. Lawang solusi itu datanya ketika batin Anda sudah tenang kok.
pikiran Anda sudah berdamai, Anda sudah tidak ada rasa stres, cemas, khawatir, takut, dan seterusnya. Kalau masih ada hal-hal demikian, ya sulit. Silakan Anda coba cari solusi kemanapun ketika pikiran Anda sedang stres, nggak akan ketemu. Nah, jadi satu-satunya jalan adalah silakan Anda tenangkan diri Anda terlebih dahulu dengan berserah, seberserah-berserahnya Anda kepada Allah. Begitu. Ketika Anda bisa berserah, Anda bisa berpasrah, ya sudah. Insya Allah ketenangan tercipta. Ketenangan itu Allah akan berikan solusi. Begitu. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi nih. Dengan konsep menabung, Coach, bagaimana dengan konsep menabung? Itu uang kita tahan. Maksudnya bagaimana? Dengan Pak Febri Nasution ini. Bagaimana dengan konsep menabung? Itu uang kita tahan. Nah, begini ya. Kalau untuk menabung, kalau menabung di bank, otomatis bank itu akan memutar uang Anda. Otomatis itu uang dialirkan ya, karena di situ ada perputaran uang ya. Ya tidak masalah. Kalau menabung menurut saya ya di bank. Kalau dalam bentuk uang ya. Beda lagi kalau misalnya ada misalnya invest berupa properti ataupun emas begitu kan, yaitu untuk mempertahankan nilai kurs mata uang saja. Tapi kalau misalnya mau menabung, ya Anda bisa menabung di bank ya, karena di bank itu juga uang dialirkan, diputar begitu. Ada lagi yang bertanya? Jadi jelas ya, konsep tentang uang dan juga rezeki. Uang itu adalah energi, adalah alat tukar ya. Untuk bisa mencapai keberlimpahan rezeki, Anda perlu mengakses rasa berlimpah di dalam diri Anda terlebih dahulu. Yang terpenting adalah diri Anda, bukan di luar diri Anda. Abaikan yang di luar diri ya, fokuskan pada di dalam diri Anda. Ketika Anda sudah bisa mengontrol diri Anda, ketika Anda sudah bisa mengendalikan diri Anda, insya Allah ya, hidup Anda akan dipermudah. Begitu. Saya rasa itu saja dulu sahabat. Sampai jumpa di live berikutnya ya. Jika memang saya infokan kembali, saya mengadakan kelas hutang lunas ya. Dan saya tidak tahu nanti akan saya adakan lagi ataukah tidak. Jika tidak, berarti ini adalah kelas online hutang lunas yang pertama dan terakhir kali. Kelas saya adakan di tanggal 6 Januari 2020 dan pendaftaran terakhir di 2019 tanggal 31 Desember akhir bulan ini berarti ya. Oke, itu saja info dari saya. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat dan Anda bisa share ilmunya saya bagikan ini kepada saudara Anda, tetangga Anda, apapun lah ya. Semoga ilmu ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, salam berlimpah. Saya salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.